Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Aceng Saripudin, ASN pada Unit Kerja SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Provinsi Jawa Barat. Saya akan menyampaikan bahan pembelajaran untuk siswa pada pembelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di kelas 10 DKV 1 SMK Negeri 4 Tasikmalaya pada bulan November tahun 2022. Bahan pembelajaran siswa pada pembelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di kelas 10 DKV 1 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 di SMK Negeri 4 Tasikmalaya pada bulan November tahun 2022 adalah tentang cahaya dan alat optik. Adapun capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tema pembelajaran pada pembelajaran cahaya dan alat optik adalah sebagai berikut. Capaian pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, energi dan perubahannya, bumi dan antariksa, keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu, interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial dan dinamika sosial, serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Peserta didik juga mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Adapun alur tujuan pembelajaran yang disampaikan dalam pembelajaran cahaya dan alat optik pada kelas 10 DKV 1 di SMK Negeri 4 Tasikmalaya adalah menjelaskan dan menerapkan konsep cahaya dan alat optik dengan benar. Sehingga tema pembelajarannya adalah cahaya dan alat optik. Inti materi pada pembelajaran cahaya dan alat optik yang pertama adalah konsep pemantulan cahaya. Yang kedua, konsep pembiasan cahaya. Yang ketiga, konsep dispersi cahaya atau penguraian cahaya. Dan yang keempat adalah kelainan pada mata dan jenis-jenis alat optik. Tentunya yang berhubungan dengan kompetensi keahlian desain komunikasi visual. Adapun peta konsep dalam pembelajaran cahaya dan alat optik dapat disampaikan seperti berikut. Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya juga dapat mengalami pemantulan, kemudian cahaya dapat mengalami pembiasan, dan cahaya dapat mengalami dispersi atau penguraian. Pada permasalahan cahaya yang mengalami pemantulan itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemantulan yang teratur dan pemantulan yang tidak teratur. Pemantulan yang teratur berkaitan dengan hukum pemantulan dan menggunakan alat yang disebut dengan cermin. Cermin itu sendiri terdiri atas dua bagian, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Adapun cahaya yang mengalami pembiasan sangat berkaitan erat dengan lensa. Lensa itu sendiri terdapat dua jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Sehingga alat-alat yang berkaitan dengan lensa ini dapat dikategorikan dan dicontohkan seperti berikut. Untuk alat-alat yang menggunakan lensa cembung antara lain adalah lup, kamera, mikroskop, dan sebagainya. Kemudian alat-alat yang menggunakan prinsip
lensa cekung adalah teropong dan lain sebagainya. Kemudian pada kacamata itu terdapat penggunaan lensa cembung atau lensa cekung. Kemudian pada cahaya yang mengalami dispersi atau pengurean berlaku hukum Snellius, di mana indeks bias dan sudut deviasi menjadi fokus dalam pembahasan pada cahaya yang mengalami dispersi ini. Demikian bahan pembelajaran yang dapat kami sampaikan pada bulan November tahun 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.